Apa kabar adik-adik pelajar di seluruh Nusantara? Kita berjumpa lagi di channel Kak Made Blog Polos. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita bahas adalah logaritma dasar. Sesuai dengan namanya, jadi materi ini ditujukan untuk kalian yang memang belum pernah mengenal logaritma sebelumnya. Jadi kita akan membahas logaritma secara terperinci mulai dari pengertiannya. Mari kita mulai. Bagian awal dari pembahasan ini, kakak awali dengan pembahasan operasi inverse. Operasi inverse itu adalah operasi yang berkebalikan. Sebagai contoh, inverse dari operasi penjumlahan itu adalah pengurangan. Demikian pula, inverse dari operasi perkalian itu adalah pembagian. Namun bagaimana dengan inverse dari operasi perpangkatan? Apa saja? Ayo. Iya, perpangkatan melibatkan dua inverse. Yang pertama adalah penarikan akar. Dan ini yang paling umum. Tetapi sebenarnya masih ada satu inverse-nya, yaitu logaritma itu yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi, logaritma itu berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Dengan demikian, materi prasyarat yang diperlukan agar kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik, yang pertama adalah perpangkatan. Yang kedua adalah bentuk akar. Bila kalian belum menguasai materi ini, ada baiknya kalian meninjau kembali materi-materi tersebut agar kalian bisa mengikuti pembahasan ini dengan baik. Baiklah, kita bahas bagian berikutnya, yaitu pengertian logaritma. Mari kita perhatikan bentuk berikut ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari bentuk ini, kita bisa membuat beberapa kalimat pertanyaan. Yang pertama, berapakah hasil dari 2 pangkat 3? Pertanyaan berikutnya, berapakah yang dipangkatkan 3 hasilnya 8? Kemudian yang terakhir, 2 pangkat berapakah agar hasilnya 8? Nah, mewakili pertanyaan yang pertama ini, berapakah hasil dari 2 pangkat 3? Maka ini adalah urusan perpangkatan yang ditulis 2 pangkat 3 sama dengan titik ya. Ya, jadi ini bentuk pangkat biasa begitu ya. Ya tentu saja kita tahu hasilnya ya 8 begitu. Nah, kemudian kalimat tanya yang kedua, berapakah yang dipangkatkan 3 hasilnya 8? Kalimat ini kalau ditulis dalam bentuk matematika akan berbentuk seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 adalah begitu. Jadi yang di sini ditanyakan bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 8 begitu, atau kita disebut menarik akar. Tentu saja ini jawabannya adalah 2. Nah, bagian yang terakhir ini, 2 pangkat berapakah agar hasilnya 8? Di sini yang ditanyakan adalah pangkatnya. 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 8. Inilah yang ditulis dalam bentuk logaritma. Kita menulisnya 2 log 8 sama dengan. Nah, bentuk 2 log 8 sama dengan titik-titik ini setara dengan kalimat 2 dipangkatkan berapa agar hasilnya 8. Ya, jawabannya tentu saja 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urusan logaritma itu adalah menanyakan pangkat. Pangkat berapa begitu. Oleh karena itu ya kalian harus menguasai perpangkatan beberapa bilangan. Ya minimal kalian harus hafalkan beberapa bentuk perpangkatan sehingga nanti memudahkan kalian dalam menemukan penyelesaian dari soal yang ditanyakan. Perhatikan kembali bentuk berikut. 3 log 81 itu sama dengan berapa? Nah, kalimat ini artinya 3 itu dipangkatkan berapa agar hasilnya 81? Seperti itu. Kemudian kita tulis bentuk berikut. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Karena logaritma menanyakan pangkat dan di sini pangkatnya adalah 4, maka jawaban dari bentuk logaritma ini adalah 4. Kenapa? Ya karena 81 itu 3 pangkat 4 dan yang ditanyakan adalah pangkatnya. Sekali lagi yang ditanyakan adalah pangkatnya. Dengan cara yang sama, berapakah 2 log 32?
2 log 32 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena 32 itu adalah 2 pangkat 5. Demikian. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, asalkan kalian fasih dengan perpangkatan. Maka materi logaritma itu bukanlah materi yang sulit. Sekali lagi, logaritma itu adalah bagian yang menanyakan pangkat dalam urusan perpangkatan bilangan. Mari perhatikan kembali bentuk ini. 3 log 81 sama dengan 4. Kalau ini ditulis ulang dalam bentuk perpangkatan akan menjadi 81 sama dengan 3 pangkat 4. Kita perhatikan angka 3 di sini dan angka 3 di sebelah kiri ini. Angka 3 ini adalah bilangan yang dipangkatkan. Bilangan yang dipangkatkan ini disebut dengan istilah bilangan dasar atau basis, baik pada bentuk perpangkatan maupun pada bentuk logaritma ini. Jadi basis dari pangkat yang sebelah kanan ini 3. Demikian pula basis dari logaritma yang sebelah kiri ini adalah 3. Hal ini sangat penting karena nanti ini akan dijadikan acuan dalam pembahasan lebih lanjut. Sekali lagi, bilangan yang dipangkatkan itu disebut dengan bilangan dasar atau basis. Perhatikan kembali bentuk ini, A log B sama dengan C. Nah sekarang kakak gunakan bentuk variabel atau dalam bentuk huruf. Ini kita harus tulis ulang menjadi bentuk perpangkatan. Bentuknya menjadi B sama dengan A pangkat C. Nah, bagaimana agar tidak tertukar, agar mudah menghafalnya? Nah, perhatikan bentuk logaritma ini. Ini ada 3 bilangan di sini, A, B, dan C. A paling kiri, B di tengah, dan C di sebelah kanan. Hafalkan kalimat ini. Tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Tengah itu B, kiri itu A, kanan itu C. Sehingga A log B sama dengan C setara dengan B sama dengan A pangkat C. Nah, bentuk logaritma itu memiliki syarat. Yang pertama, basisnya atau si A ini harus lebih besar dari 0. Kemudian syarat kedua, B ini bilangan yang dicari logaritmanya ini disebut dengan numerus begitu. Itu juga harus lebih besar dari 0, harus bilangan positif begitu ya. A lebih besar dari 0 itu karena kalau bilangan kurang dari 0 atau bilangan negatif itu hanya bisa dipangkatkan dengan bilangan bulat. Dan itu pun hasilnya berselang-seling. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya tetap negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya baru positif. Oleh karena itu dalam pembahasan logaritma, basis itu yang dibahas hanya bilangan positif. Kemudian syarat kedua, B atau numerus ini harus bilangan positif. Itu karena hasil pemangkatan itu semuanya positif, tidak ada yang bernilai negatif. Hal ini harus dipegang teguh karena ini akan digunakan dalam pembahasan berikutnya. Secara khusus kita akan membicarakan logaritma yang basisnya 10 atau bilangan dasarnya 10. Jika basisnya 10, maka basis tidak ditulis dalam penulisan logaritma. Misalnya begini, 10 log 1000. Nah, ini ditulisnya cukup log 1000 aja. Nah, itu harus dimengerti bahwa kalau tidak ditulis basisnya, ini artinya basisnya 10. Log 1000 itu artinya 10 pangkat berapa agar hasilnya 1000. Jadi, log 100 itu juga setara dengan 10 pangkat berapa agar hasilnya 100? Jawabannya tentu saja 2. Sebab 100 itu adalah 10 pangkat 2. Berikutnya, log 10 sama dengan? Iya, log 10 itu 1. Kenapa? Sebab 10 itu sama dengan ya 10 pangkat 1. Kan yang ditanyakan pangkatnya. Berikutnya, log 0,01. Ada yang tahu tidak berapa ini jawabannya? Silakan dipikir. Iya, jawabannya adalah minus 2. Sebab 0,01 itu sama dengan 1/100. Iya, 1/100 itu 1/10 pangkat 2. Ya, kalau dijadikan bentuk pangkat
tanpa pecahan begitu. Jadi istilahnya naik ke atas, maka ini jadinya adalah 10 pangkat min 2. Oleh karena itu log 0,01 jawabannya adalah min 2 karena yang ditanyakan pangkatnya ini. Bisa dipahami kira-kira? Kemudian bagian berikutnya adalah trik mengerjakan soal. Untuk memudahkan mengerjakan soal, maka ubahlah bilangan yang ditanyakan atau numerus itu ke dalam bentuk pangkat. Pangkatnya bagaimana? Pangkat dengan basis yang sama antara bentuk pangkat dengan basis logaritmanya itu. Kalau logaritmanya memakai basis 3, maka numerusnya juga kita akan ubah menjadi perpangkatan dengan basis 3. Sebagai contoh misalnya ini 3 log 243. Ini sama dengan berapa? Nah, kita ubah dulu bilangan 243 ini menjadi 3 pangkat. 3 pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti itu, berapa jawabannya? Ya, ini kan jadinya 3 log 3 pangkat 5 saja. Sama saja dengan kita ditanya 3 pangkat berapa? Agar sama dengan 3 pangkat 5, ya sudah dibilang jawabannya ya 3 pangkat 5 lah. Maka jawabannya kalau mengacu bentuk seperti ini kan yang ditanyakan pangkatnya, sehingga jawabannya adalah ya pangkatnya itu 5 begitu. Gampang kan? Contoh berikutnya 2 log 0,25. Nah, ini ada yang tahu nggak bentuk seperti ini? Kita ubah dulu bilangan 0,25 itu. Ya, itu adalah 2 pangkat min 2. Ada yang masih bingung? 0,25 berubah jadi 2 pangkat min 2? 0,25 itu seperempat. 1 per 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2-nya dinaikin ke atas per, jadinya 2 pangkat min 2. Iya, sehingga jawabannya adalah min 2. Satu lagi contohnya 5 log 0,2. Ya, ini mirip dengan yang di sebelah tadi. 0,2 itu kita ubah menjadi berapa? 5 pangkat min 1. Kenapa? Karena 0,2 itu adalah 1/5. 1/5 itu 5 pangkat min 1. Sehingga ini jawabannya adalah min 1. Oke, bisa diterima? Oke, sebagai bonus kakak kasih contoh soal, 2 contoh soal. Oke, yang pertama, tentukanlah nilai 3 log 27 tambah 2 log 0,125. Mari kita kerjakan. 27 itu adalah, ya betul, 3 pangkat 3. Lalu kalau 0,125 berapa? Ayo. Ya, kita ubah dulu menjadi pecahan. Ini adalah 1/8. Ya, ini harus kalian hafalkan begitu ya, beberapa pecahan istimewa ya. 0,5 itu setengah, 0,25 itu 1/4, 0,125 itu 1/8, 0,2 itu 1/5 dan sebagainya. Pecahan-pecahan seperti itu ada baiknya kalian hafalkan begitu. Baiklah, lalu 1/8, 8 ini adalah 2 pangkat 3 begitu ya, sehingga ini jadinya adalah 2 pangkat minus 3. Sehingga kita tulis ulang 3 log 27 tambah 2 log 0,125 ini menjadi bentuk 3 log 3 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 3. Karena sudah seperti ini bentuknya, basisnya sudah sama, maka kita tinggal ambil pangkatnya saja. Ini hasilnya 3 ditambah dengan minus 3. Iya, hasil akhirnya adalah 0. Demikian, bisa dipahami? Baik, kita akan ke soal berikutnya. Diketahui 2 log kurung 3x tambah 1 sama dengan 4. Tentukanlah nilai x. Ayo, ada yang bisa? Atau punya ide bagaimana menyelesaikan soal ini? Mari kita bahas. Ingat prinsip yang kakak suruh menghafal tadi. Tengah sama dengan apa? Iya, tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Yang tengah yang mana? Yang tengah adalah 3x tambah 1 itu. Sehingga 3x tambah 1 sama dengan yang kiri itu adalah 2 pangkat sebelah kanannya 4. Jadi 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 16. Sehingga 3x sama dengan 15 dan x sama dengan 5, adik-adik. Ya, mudah bukan? Ya, jadi kalau kalian pelajari pelan-pelan, logaritma itu ya tidaklah sesulit seperti yang kalian bayangkan. Ini adalah materi yang mudah dan asik untuk dipelajari, begitu ya.
Ya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Ya, kalau kalian ingin pembahasan logaritma yang lebih lanjut, ya kalian ikuti saja perkembangan channel ini. Nanti akan kakak bahas pada bagian berikutnya, yaitu aturan dasar logaritma. Kalau sampai saat ini yang baru kita bahas baru pengertiannya, belum sampai aturan dasarnya. Aturan dasar logaritma akan kakak bahas di bagian yang lain dari video pembelajaran ini. Baiklah, selalu jaga kesehatan. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Sampai jumpa.